Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi untuk supervisi akademik ya Bu ya. Ya. Kalau boleh tahu Ibu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan untuk nanti observasi? Kebetulan untuk materi hari ini itu kan diambil mengenai getaran dan gelombang dan bunyi. Tujuan pertama yaitu peserta didik mampu memahami konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keduanya, peserta didik itu mampu menjelaskan bahwa gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Itu dua saja, karena kan cuma 2 jam gitu ya, satu pertemuan. Yang baik Ibu. Lalu area pengembangan apa yang ingin Ibu capai di pembelajaran kali ini? Yang pertama itu mengenai keteraturan suasana kelas. Yang keduanya itu keaktifan peserta didik pada saat pembelajaran. Dan yang ketiganya itu komunikasi siswa. Siswa berkomunikasi. Baik. Jadi ada 3 yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama yaitu keteraturan suasana kelas. Yang kedua keaktifan dari siswa itu sendiri. Dan yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi siswa ya, ada 3. Lalu strategi apa nih Bu yang sudah Ibu siapkan untuk meningkatkan atau mengembangkan ketiga hal tersebut? Yang pertama mungkin ya Bu ya, kalau untuk keteraturan suasana kelasnya, yang pertama itu komunikasi guru dengan siswanya itu salah satunya adalah dengan menyebutkan kalau kita memanggil namanya itu jadi menggunakan nama langsung gitu. Bisa digunakan pada saat kita misalkan mereka mau menjawab, kita manggilnya pakai nama, atau pada saat kita menyuruh juga menggunakan nama juga gitu. Kemudian kalau untuk nanti juga di keteraturan suasana kelas itu strateginya nanti pada saat pembelajaran akan ada ice breaking Ibu, biar lebih siswanya lebih senang lagi belajarnya kayak gitu. Terus pengelompokan juga nanti ada di pembelajaran. Kalau untuk keaktifan nanti di pembelajaran intinya itu nanti siswanya kan berdiskusi kelompok. Selain itu jadi nanti main games juga Bu. Ada games pada saat pembelajarannya. Jadi anak biar lebih aktif lagi, senang gitu ya belajarnya. Kalau untuk komunikasi siswanya, meningkatkan komunikasi siswa, mungkin strateginya nanti pada saat diskusi di akhirnya nanti akan ada presentasi. Jadi siswanya nanti mempresentasikan hasilnya di depan biar komunikasi gitu langsung. Gitu saja. Jadi untuk ketiga yang ingin dikembangkan ini untuk keteraturan suasana kelas dulu ya Bu ya, kita bahas yang ini. Yang akan Ibu lakukan adalah yang pertama berarti Ibu akan menyebutkan nama kalau memanggil ya, biar terlihat dekat. Kemudian ada ice breaking juga untuk mencairkan suasana. Kemudian ada pengelompokan. Boleh tahu pengelompokan yang dimaksud di sini apa Ibu? Nanti di dalam pembelajaran itu ya belajarnya secara pengelompokan Ibu, secara kelompok gitu. Secara kelompok. Oke, kalau boleh tahu satu kelompoknya Ibu bagi menjadi berapa orang? Antara 4 sama 5. Jadi kelompok kecil kayaknya. 5 kelompok kecil. Baik. Apakah ada hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk untuk menciptakan keteraturan suasana kelas selain yang 3 ini Bu? Ada lagi tidak? Oke Bu ya, kayaknya cukup ya itu. Cukup ya. Kayaknya udah masuk juga ya ke keteraturan suasana kelas gitu. Jadi 3 ini ya Bu ya. Baik, yang kedua untuk keaktifan Bu. Tadi yang akan Ibu lakukan itu kan ada diskusi ya dengan games. Nah, boleh tahu gamesnya itu sebenarnya apa? ada dua tahap berbeda ya Bu. Kalau untuk diskusi kan nanti anak itu kan akan baca artikel terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti mereka akan menuliskannya itu menggunakan mind map gitu, biar lebih ya mind map gitu, biar lebih bisa mengembangkan ininya gitu, kreativitasnya kayak gitu. Terus
Apalagi Bu tadi saya lupa. Games. Games-nya nanti setelah selesai itu baru nanti ada games quiz sebelum ke penutupan. Oke. Itu nanti menggunakan Word apa sih ya, Wordwall. aplikasi di Ya. salah satu Google Bu, ada aplikasi itu lebih seru kayaknya gitu, dipakai buat games pembelajaran gitu. Oke. Berarti tadi kalau untuk diskusinya tadi bagus sekali ya menggunakan mind map ya Bu Ya, ya. mind map. Mind map. Kemudian untuk gamesnya menggunakan aplikasi Wordwall ya. Wordwall. Ada di Google. Untuk games Wordwall ini kan berarti Ibu apa yang dibutuhkan alat dan bahan atau hal-hal yang bisa mendukung untuk penggunaan aplikasi Wordwall ini? Itu kan online ya Bu ya. Ya. Jadi pasti nanti saya butuh laptop, kemudian infocus sama ya buat nanti menayangkan gamesnya. Jadi biar kalau lebih besar kan lebih seru gitu, anaknya lebih mau bermain gitu. Itu aja mungkin Bu. Berarti Infocus sama laptop. apakah akan ada hal-hal maksudnya kesulitan atau mungkin hal-hal yang perlu disiapkan di sini Bu terkait ini kan harus online ya Bu ya? Kuota pasti Bu ya. Kuota. Kalau ini kan nanti kebetulan yang online-nya cuma saya Bu. Jadi anak-anak nanti ke depan itu cuma milih-milih gitu. Iya. Nanti saya yang memainkan ininya saya. Jadi tidak ada Operatornya masalah saya untuk langsung. di anak-anak ya Ya. Bu ya? Jadi yang butuh kuota mungkin saya gitu nanti menggunakannya. Oke. Kemudian yang ketiga Ibu terkait untuk meningkatkan komunikasi ya Bu ya. Tadi melalui presentasi. Oke, boleh tahu presentasinya nanti bentuknya seperti apa? Presentasi yang berarti yang main tadi ya Bu, nanti di depan dipresentasikan. Pasti setiap kelompok mempunyai kreativitas yang berbeda-beda. Nanti mereka kalau saya sih pengennya mereka sendiri-sendiri menyampaikan gitu. Jadi kebagian semua menyampaikan materi yang mereka tulis di mind map-nya. Biar semuanya bicara gitu ya. Biar terlihat gitu, oh berarti ini komunikasinya bagus. Berarti untuk presentasi ini diusahakan semuanya aktif ya Bu ya? Iya, berbicara langsung. Lalu apa yang akan Ibu atau strategi yang dilakukan agar semua peserta atau anggota kelompok itu semuanya aktif? Mungkin diberitahu dulu ya Bu ya sebelumnya untuk agar setiap siswa yang presentasi ke depannya itu mempunyai tugas masing-masing, menjelaskan materinya. Jadi semuanya mempunyai tugas masing-masing. Jadi udah dibagi-bagi, nanti mungkin kelompoknya yang sendiri yang membagikan. Cuman kalau saya nanti menjelaskan ketika presentasi semua siswa sudah mempunyai tugas masing-masing untuk menyampaikan informasinya. Jadi ada bagian-bagiannya gitu. Jadi Ibu akan melakukan pembagian tugas terlebih dahulu. Iya, begitu. Adakah hal lain yang bisa lebih memotivasi siswanya untuk mempresentasikan biar semuanya presentasi gitu, semuanya aktif. Mungkin biasanya kalau lihat satu kelompok dulu gitu ya ke depan, nanti kayak dikasih motivasi, mungkin kita kalau udahnya dikasih apa Bu namanya, tangan ya biar nanti yang lainnya juga tertantang gitu. Jadi ada yang pertama Ibu akan melakukan pembagian tugas, kemudian yang kedua memotivasi. Ada hal yang mungkin lebih efektif gitu. Sudah. Ya. Untuk saat ini mungkin udah nanti pada saat praktek. Siap. Yang berikutnya boleh tahu Ibu kalau untuk pembelajaran kali ini Ibu menggunakan metode atau model pembelajarannya seperti apa? Modelnya discovery learning. Kalau untuk metodenya tadi diskusi Bu. Boleh tahu kenapa memilih discovery learning Bu? Untuk biar peserta didiknya itu belajar secara mandiri, mungkin mencari informasinya itu secara mandiri dulu gitu. Jadi benar-benar dari dirinya langsung gitu mencari tanpa dari saya yang memaparkan materi. Iya. Apakah ada kaitannya model discovery learning ini dengan tadi yang ingin Ibu kembangkan, area yang ingin Ibu kembangkan? Ada di yang tadi yang misalkan yang aktif ya Bu ya, biar merekanya mencari artikelnya juga kan, di artikel nanti mereka ada gitu. Jadi aturan suatu kelasnya ada. Kemudian yang tadi yang mengaktifkan siswa juga. Salah satunya itu. Salah satu alasannya karena memang model discovery learning ini bisa meningkatkan keaktifan dari siswa itu sendiri. Lalu tadi metode pembelajaran yang Ibu
pilih apa? Diskusi. Diskusi. Kenapa Bu memilih diskusi? Biar lebih seru ya Bu, kayaknya kalau belajar secara mandiri-mandiri kan mereka sudah terbiasa. Mungkin Ya. kalau untuk berkelompok kan biar nanti juga komunikasi yang dikembangkan itu bertukar pendapat itu lebih ditingkatkan lagi gitu. Secara diskusi kan lebih seru gitu melihat anak-anaknya gitu. Ada kaitannya dengan tadi area yang ingin dikembangkan? Ada yang tadi yang aktifan siswa sama yang keteraturan suasana kelas juga kan kayaknya lebih seru gitu kalau berkelompok belajarnya. Oke, berarti ketiga-tiganya ya Bu ya untuk yang ini cocok. Baik. Berikutnya untuk diferensiasi pembelajaran ya Bu, Ibu menggunakan pendekatan yang mana atau berdasarkan apa untuk diferensiasi pembelajaran yang Ibu lakukan? Yang saya gunakan gaya belajar ya Bu. Gitu. Gaya belajarnya yang visual, auditory sama kinestetiknya. Boleh dijelaskan Ibu kayak untuk apa ya mengakomodir ya anak yang visual seperti apa, yang kinestetik seperti apa, sama auditori itu seperti apa? Oke. Kalau bahan ajar yang saya pakai kan kebetulan nanti menggunakan PowerPoint ya Bu. Di sana kan PowerPoint itu ada video pembelajarannya, kemudian ada auditorinya dari suaranya, kemudian ada gambar-gambar yang melihatnya gitu. Jadi itu udah termasuk kayaknya ya. Untuk visual mungkin nanti ada gambar-gambar yang dilihat. Kalau auditori mungkin nanti ada video pembelajaran yang didengarnya juga. Kalau untuk kinestetik nanti pada saat main games itu nanti anak-anak kan lebih aktifnya berdiri ke sana di games gitu Bu. Bergerak betul ya. Jadi semuanya tercover ya Bu ya. Tadi pendekatannya berarti Ibu melakukan pendekatan konten dan proses ya. Kontennya untuk auditori dan visual, prosesnya kinestetik. Baik. Pertanyaan berikutnya Ibu. Apakah ini Bu, tadi kan materinya adalah tentang getaran dan gelombang ya, getaran dan gelombang. Menurut Ibu, ada tidak yang materi yang kira-kira di perkiraan Ibu dianggap sulit oleh siswa Ibu? Untuk saat ini kayaknya belum ya Bu ya. Soalnya ini untuk materi awal, masih materi awal gitu, belum ke materi masing-masing subbabnya gitu. Jadi untuk saat ini mungkin belum terlihat, belum kayaknya gitu belum. Jadi masih ini ya. Materi awal aja ini. Ya tidak ada kesulitan untuk materi ya Bu ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada nggak hal-hal lain yang menurut Ibu perlu perhatian khusus di kelas yang akan Ibu ajar? Kebetulan ya Bu di kelas yang nanti praktik itu di kelas 8D itu ada beberapa ya, ada siswa yang harus ada perhatian khususnya. Jadi ketika pembelajaran saya lihat gitu ya Bu ya, dia itu duduknya di belakang, kemudian selalu menunduk aja gitu, kayak masih mungkin malu atau apa gitu ya, kurang percaya diri atau apa gitu. Ketika saya sapa baru melihat, tapi ketika tidak disapa dia tuh duduk aja, dia menunduk, jadi belajarnya tuh sendiri aja gitu. Mungkin itu ya Bu ya, siswa gitu. Jadi ada salah satu siswa yang memang menurut Ibu perlu perhatian khusus gitu ya Bu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk siswa tersebut? Nanti mungkin ya tadi ya di diskusi yang itu nanti berkelompok. Kalau yang kelompok kan nanti mungkin lebih diajak lagi untuk berkomunikasi, jadi nggak sendiri gitu, nggak belajarnya nggak mandiri. Mungkin salah satunya itu Bu. Juga saya mungkin lebih lebih apa ya, perhatian ke dia gitu ya, agar sama temennya itu bisa berkomunikasi di diskusinya. Bentuk perhatiannya seperti apa Bu? Mungkin nanti apa ya Bu ya, nanya, bertanya atau apa yang bisa dibantu mungkin, terus ngasih motivasi juga biar sama teman-teman lain bisa diskusi bareng gitu. Untuk anak ini apakah apa ya istilahnya sudah tahu latar belakang anak ini kenapa menurut Ibu ini perlu perhatian khusus? Kalau dilihat-lihat sih emang pemalu Bu orangnya, ya karakter gitu ya, emang pemalu gitu. Jadi kalau disapa ya nengok, kalau enggak itu dia diem aja gitu.
kayaknya pemalu emang karakternya gitu malu. Ada hal lain yang ingin maksudnya yang perlu perhatian khusus selain siswa yang karakternya pemalu ini? Cukup sih. Jadi selain itu aman Ibu ya? Aman, alhamdulillah. Baik, Ibu terima kasih atas kehadirannya, atas kesediaannya untuk melakukan percakapan ya, ini percakapan sebelum kita melaksanakan observasi. Nanti insya Allah kita bertemu lagi di waktu observasi. Iya betul. Terima kasih ya Ibu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum ke pembelajaran, coba Ibu mau cek dulu teman kalian samping kirinya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa Mel? Amel? Aldi. Kenapa Aldi? Sakit. Aldi sakit. Jadi yang sakit itu tadi tiga orang ya. Oke, kita doakan ya semoga nanti teman kalian cepat sembuh dan bisa ikut kembali belajar seperti biasa. Sebelum ke pembelajaran lagi, coba dicek dulu di bawah bangkunya ada sampah nggak? Nah, kita itu harus bersih ya. Tidak ada? Jadi ya. Nah, ini fresh depan. Mana depan belakang kok? Cara belakang tapi ini ke depan. Belum ada kursinya, ada satu kepala yang tidak bergerak. Amel siap ya, fokus. Sekali lagi. Kiri. Kanan. Depan. Oke, baik. Suara, tunggu Bu ya. Suara, kalian lebih ngomong ya. Oke, selanjutnya. Coba ini. Mengapa ketika saat berbicara atau bersuara, tenggorokan kita ini terasa bergetar? Coba dipegang. Di sini tenggorokan kalian ini dipegang. Coba ada kalian keluarkan suaranya. Ada. Ada getaran? Ada tidak? Getaran karena bersuara kata pasar karena bersuara. Ada lagi? Apa Winda? Karena apa? Tidak apa-apa. Jangan takut ya. Karena apa? Coba. Angkat tangan yang bisa. Boleh. Yang tahu boleh angkat tangan. Ada yang oke, kita fokus di sini. Kenapa? Ketika kita berbicara ini sekitar. Ya, kenapa? Oh, karena adanya fenomena pita suara yang bergetar. Oh, berarti karena ada pita suara yang di bawah ini akhirnya menyebabkan getaran. Bagaimana ada yang mau kasih pendapat lain ini? Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang tadi disampaikan ya, jadi semoga materi itu bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keduanya adalah peserta didik mampu menjelaskan mengenai gelombang merupakan getaran yang ya, jadi ini adalah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini dari berbagai sumber. Misalkan boleh dari internet, kalian tuh HP, nanti boleh digunakan media pembelajaran ya. Kemudian ada juga buku paket, ada buku paket. Dan nanti juga Ibu sebenarnya menyediakan juga video pembelajaran. Jadi nanti bisa kalian literasinya dari beberapa sumber ya. Oke. Yang keduanya nanti setelah kalian sudah melakukan literasi, kalian akan membuat mind map ya. Di sini sudah siapkan juga. Nanti kalian membuat mind map. Setelah itu presentasi dan terakhir nanti ada tulis. Oke. Mungkin ada juga yang mau kalian lewat apa artikel. Di sini punya video ya. Silakan disimak. Ini
Berdirinya tuh. Jangan yang ini. Oke, coba. Bagaimana perasaan kalian sesaat mendengar ini? Aku. Terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik. Kabar Ibu gimana? Baik juga Ibu. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Ibu ya. Kalau boleh tahu, setelah melaksanakan observasi, bagaimana perasaan Ibu? Kemarin ya Bu ya, setelah melakukan observasi, saya lumayan cukup tenang sebenarnya. Ya, Tetapi ada beberapa hal yang setelah beres, ternyata ada yang tidak sesuai dengan harapan saya gitu ya, tidak sesuai dengan yang sudah dipersiapkan gitu Ya. ketika melaksanakan kegiatan observasi tersebut. Jadi ada beberapa hal yang awalnya mau kayak gini, ternyata pas pelaksanaan tidak terlaksana. Jadi menurut Ibu, pada saat melaksanakan pembelajaran, ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan yang direncanakan seperti itu ya Bu ya. Betul. Baik, kalau boleh tahu, bisa disebutkan kembali Ibu apa yang dikembangkan di saat observasi kemarin? Kemarin kan yang ingin dikembangkan itu ada 3 poin Iya. ya. Yang pertama itu mengenai keteraturan suasana kelas, Ya, kemudian keaktifan di kelas, Iya. dan yang terakhir itu adalah meningkatkan komunikasi yang efektif di dalam kelas. ada 3 ya Bu? Ada 3 yang Ya. kemarin bicara. Nah, dari hal tersebut, yang 3 hal yang ingin dikembangkan oleh Ibu, kemudian strategi yang telah disiapkan oleh Ibu, menurut Ibu sendiri nih, hasil refleksi dari Ibu sendiri atau penilaian Ibu sendiri, bagaimana kemarin pada saat pelaksanaan pembelajaran? Kalau refleksi saya Bu ya, untuk pembelajaran awalnya sesuai, kemudian mungkin yang di 3 itu ada beberapa hal yang tidak terlaksana. Misalkan yang tadi yang meningkatkan komunikasi yang efektif, ternyata saya juga mungkin kurang mengajak siswa-siswanya itu untuk bisa berkomunikasi dengan efektif gitu. Itu salah satunya yang menurut saya masih kurang menguasai gitu. Kurang memfasilitasi. Ya, memfasilitasi siswa untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Hanya itu Ibu, ada lagi? Sama mungkin pas dalam keaktifan siswa ya. Ya. Kebetulan saya kan menggunakan ada games gitu. Nah di games itu ternyata saya tidak fokus, maksudnya kurang fokus. Harusnya kan keseluruhan. Ternyata kemarin saya malah terlalu mengajak ikut yang depan aja, sedangkan yang di belakang itu terabaikan gitu. Kemarin kan gamesnya itu kebetulan keseluruhan. Harusnya mungkin kalau nanti mah bisa secara kelompok gitu, biar lebih siswanya juga bisa main dengan benar. Baik. Jadi tadi ada 2 hal yang mungkin menurut Ibu masih harus dikembangkan lagi ya. Yang pertama dari komunikasinya, jadi Ibu mungkin menurut Ibu sendiri masih belum bisa memfasilitasi ya. Kemudian yang kedua, pada saat games yang terakhir itu juga ada beberapa mahasiswa terutama yang kelompok di belakang, menurut Ibu kurang terfasilitasi gitu. Nah, menurut Ibu kenapa hal itu terjadi? Mungkin ya itu ya tadi kurangnya gitu, kurang persiapan juga. Salah satunya dari mungkin kalau yang pertama yang komunikasi ya Bu, harusnya saya tuh banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan juga biar anak itu lebih bisa mengkomunikasikan dengan efektif gitu ya. Kemudian pada saat presentasi juga saya kemarin lupa ya Bu ya, tidak ada tanggapan dari kelompok lain.
Tetapi kemarin anak-anak presentasi habis itu sudah gitu. Nah, saya lupa harusnya nanti ada tanggapan dari kelompok-kelompok lain untuk memberi tanggapan gitu atau pertanyaan gitu. Kemudian untuk yang games itu ya mempersiapkannya mungkin nanti lebih untuk ke kelompok gitu, harusnya gitu. Baik. Jadi menurut Ibu, kenapa hal yang tadi terjadi? Karena salah satunya adalah kurangnya persiapan dan mungkin ada beberapa strategi yang perlu dirubah. Yang tadi katanya gamesnya lebih baik per kelompok bukan per kelas gitu ya Bu ya. Itu bagaimana hasil observasi saya? Saya sangat setuju ya Bu ya. Ya. Yang tadi yang pertama ketika waktu ya Bu ya, Ya. itu terlalu panjang. Tadinya kan 1 jam ya Bu ya, 2 jam pembelajaran, Ya. ternyata malah lebih gitu. Nah kalau untuk itu saya setuju karena kebetulan mungkin terlalu di pada saat pembelajaran Ya. itu waktunya itu terlalu lama pada saat pengelompokan terus itu. Saya juga sebenarnya berpikir ini pengelompokan lumayan beberapa menit gitu ya. Ya. Mungkin nanti mah bisa sudah disiapkan sebelumnya, sudah dibikin kelompok. Nah kemudian yang tadi yang presentasi betul ya tiba kali, saya sangat setuju juga. Saya juga kurang memberi perhatian yang bagian siswa yang belakangnya ya, terlalu fokus di siswa yang depan gitu. Yang belakangnya terlalu bukan tersentuh ya tapi untuk ajak gitu ini tidak ikut pembelajaran gitu, terlalu fokus ke bagian depan aja siswa-siswa yang depan karena kebetulan yang aktif itu ternyata yang depan-depan gitu ya Bu. Dari situ sama yang tadi yang kesepakatan ya saya betul lupa Bu tidak mengingatkan mengenai kesepakatan kelas. Itu betul. Ya. Baik, kita bahas satu-satu ya Bu ya. Yang pertama tentang waktu. Tadi kan waktu yang digunakan untuk pembelajaran ternyata melebihi dari yang sudah direncanakan. Strategi Ibu untuk kedepannya, tadi kan salah satunya mungkin di pengelompokan ya Bu ya, di pengelompokan. Salah satunya dari pengelompokan Ibu akan kalau pas kemarin kan pengelompokannya itu pada saat pembelajaran. Menurut Ibu tadi bahwa itu membutuhkan waktu juga ya, maka tadi Ibu bilang bahwa di kedepannya akan dilakukan pengelompokan terlebih dahulu gitu, untuk lebih mengefektifkan waktu. Apakah ada hal lain Ibu yang bisa Ibu lakukan agar waktu yang Ibu gunakan ini memang sesuai dengan yang direncanakan? Ya itu yang tadi pengelompokan mungkin ketika misalkan minggu depan kita kasih tahu untuk misalkan minggu depan itu mau belajarnya berkelompok. Nah di saat pertemuan itu tuh dikasih tahu dulu nanti untuk persiapannya duduknya sudah berkelompok. Jadi biar tidak terlalu waktunya tidak terlalu lama gitu. Berarti menurut Ibu kemarin itu lebih itu alasannya ya karena pada saat pengelompokan tadi. Jadi kalau misalnya pengelompokannya sudah sesuai, bisa tepat waktu seperti itu. Kalau pada saat sampai kelompok itu banyaknya kebetulan di kelas kemarin, jadi tidak semua bisa presentasi secara keseluruhan gitu, cuma ada beberapa perwakilan. Berarti diambil sampel untuk presentasi gitu ya. Kemudian yang kedua tadi tentang presentasi Ibu kan tadi ada tidak disediakan kesempatan gitu, atau mungkin terlewat kelompok lain yang tidak presentasi itu untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang presentasi gitu. Lalu strategi apa yang akan Ibu siapkan untuk yang presentasi ini? Mungkin maksudnya ya nanti ketika ada presentasi diberikan waktu untuk ada tanya jawab atau pendapat dari kelompok lain mengenai penampilan dari presentasi tersebut, apakah ada yang kurang disampaikan atau apa gitu, saran atau solusi mengenai penampilan tersebut. Nanti disediakan waktunya untuk memberikan tanya jawab. Kemudian ini yang untuk keaktifannya, karena ini menjadi salah satu area pengembangan Ibu ya, bahwa pada saat pembelajaran ini adalah Ibu salah satunya ingin lebih meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Nah pada saat proses pembelajaran kemarin
Ibu juga sudah tadi ini yang menyadari bahwa ternyata memang tidak semuanya gitu ya, tidak semuanya ikut aktif belajar. Nah, menurut Ibu sendiri nih faktor-faktor apa saja yang pada saat kemarin yang mempengaruhi kenapa anak-anak ini tidak semuanya atau masih ada banyak gitu yang tidak ikut aktif belajar. Yang mungkin ibu ya, yang pertama itu anak itu susah ya bu ya. Kalau misalnya sebenarnya itu mereka tuh bisa untuk memberi kata apa gitu, tapi kata-kata susah ngomong padahal itu gitu, saya udah tahu gitu ya, susah diomonginnya gitu, takut salah. Nah itu bu ya, kebanyakan siswa itu ketika ditanya kenapa nggak ngasih pernyataan atau pendapat gitu ya, memberikan informasi gitu, salah cuma salah, kebanyakan itu sih bu yang saya ambil dari anaknya gitu. Jadi yang pertama itu komunikasi dulu ya, jadi sulit gitu anak itu untuk ngomong padahal di dalam pikiran itu udah ada sebenarnya jawaban atau pernyataan yang mau disampaikan gitu, tapi mungkin itu kurang percaya diri. Ada kurang percaya diri dari anak ya, jadi masih ragu-ragu mungkinnya bener kayak jawabannya, jadi kalau dilihat di depan tuh kayak udah mau ngomong tapi susah gitu karena gitu. Itu berarti yang pertama itu. Apakah ada hal lain Ibu yang kenapa masih ada anak yang tidak ikut aktif misalnya dalam kelompok ya, masih ada yang diam seperti itu? Mungkin juga ada yang kurang paham juga mengenai materinya, jadi bingung gitu mau jawab apa karena nggak ngerti gitu ya, atau kadang juga nggak diajak sama teman kelompoknya juga ya untuk berdiskusi gitu, jadi asik aja sendiri gitu. Kerjasamanya berarti ya ada beberapa kelompok juga pas kemarin itu masih masing-masing gitu. Percaya diri, kerjasama, apakah ada hal lain? Sudah faktor lain? Kayaknya itu. Menurut Ibu dari kepercayaan diri sama kerjasama ini mana yang lebih dominan, yang mengakibatkan bahwa anak itu tidak mau ikut aktif berpartisipasi dalam pembelajaran? Percaya diri sih. Kurang percaya diri. Jadi menurut Ibu anak-anak di kelas kemarin 8D ya masih banyak yang belum percaya diri gitu ya. Oke. Apakah ada cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari siswa tersebut Ibu? Yang bisa Ibu lakukan atau mungkin dari strategi pembelajarannya? Itu mungkin beberapa di pertama mungkinnya dikasih tanya-tanya gitu, tapi lebih fokus misalkan ke kelompoknya, nanti dikasih pertanyaan kemudian anak-anak bisa menjawab gitu. Maksudnya itu kemudian memberikan motivasi mungkin ya Bu ya, supaya anak itu lebih bisa lagi percaya diri untuk mengungkapkan gitu, mengungkapkan yang mau disampaikan gitu. Baik, jadi menurut Ibu untuk meningkatkan kepercayaan diri ini bisa dilakukan yang pertama lebih sering dirangsang gitu ya, dirangsang anak dengan pertanyaan-pertanyaan lebih intens lagi. Kemudian yang kedua adalah dengan diberikan motivasi yang lebih oleh Ibu seperti itu ya. Baik. Kemudian yang ketiga Ibu yang tentang games. Tadi berdasarkan hasil pengamatan saya juga sama dengan hasil Ibu ya, bahwa ternyata yang games terakhir itu jadi tidak semuanya terlibat aktif gitu. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kemarin kan games itu tidak berfokus pada kelompok Ibu, tetapi kemarin itu keseluruhan gitu ya, jadi gamesnya itu langsung keseluruhan. Nah mungkin jadi anak itu tidak semua ikut serta gitu. Nah mungkin lain nanti selanjutnya saya bakal coba untuk games itu lebih ke kelompok. Jadi per kelompok tuh ada games kuisnya gitu. Jadi per kelompok, jadi semua biar semua itu ikut dan bisa menjawab juga gitu. Kalau kemarin kan keseluruhan, jadi ada yang hari-hari gitu punya, jadi hari-hari ada yang masing-masing, ada yang fokus benar-benar games gitu, ada yang jadi tidak benar-benar mengikuti gitu, karena keseluruhan itu gitu. Kalau kelompok kan nanti lebih anak-anak tuh lebih siap-siap gitu ya, kan tampil kelompok, jadi mereka lebih siap-siap untuk menyiapkan gitu. Oke.
Jadi menurut Ibu kemarin itu mungkin faktor utama yang paling dominan gitu ya untuk games itu karena memang itu kelas besar Iya, gitu. Jadi menurut Ibu akan lebih efektif jika dilakukannya dengan kelompok-kelompok yang lebih kecil ya seperti itu. kecil kecil. Apakah ada hal yang dibutuhkan untuk itu? Mungkin seperti sarana atau misalnya seseorang yang bisa membantu Ibu gitu. Itu betul Iya. sangat masalah ya Bu, apalagi kan sekarang tuh zamannya itu teknologi ya Bu ya, jadi banyak sekali game-game di Google itu kan. Nah yang pertama itu kan kendalanya itu apa namanya, kuota ya Bu ya, Kuota. kalau pengen pakai aplikasi di games itu di handphone gitu ya. Kalau handphone sih alhamdulillah, dan setidaknya di kelompok itu ada ya yang punya handphone gitu, tapi kuota mungkin Bu ya yang kurang. Mereka juga gue cuma tahu kuotaan dan terbiasa kerjaan ini gitu kuisnya gitu, sedangkan kan banyak sekali kuis-kuis itu, banyaknya secara online juga banyak gitu. Jadi mungkin itu Bu fasilitas juga yang kurang. Jadi di sini mungkin kenapa Ibu kemarin memilih kelompok besar Iya. karena ada di permasalahan jaringan internet Iya. ini Bu ya. Jadi ini masih menjadi permasalahan untuk kita bersama ya Bu ya. Tapi ada nggak Bu, misalnya Ibu kan kemarin itu permainannya itu secara online ya Bu ya. Ya. Ibu bisa adakah mungkin cara lain atau strategi lain yang karena kita mungkin kalau ke bawah itu kan Ibu tadi di kelas bawah, kalau di kelas atas ada ya. Kalau di kelas bawah kan Maaf ya, kalau di atas ada ya belum tersentuh gitu ya, mungkin nanti ke depannya ada strategi lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini. Ada Bu yang mungkin kuis yang offline gitu. Offline ya. Kuis offline jadi secara langsung gitu, misalkan gamesnya itu di langsung Secara offline ya, tidak menggunakan handphone atau berbasis online gitu. gitu. Baik Ibu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Cukup sih Bu. Cukup ya. Iya, Baik. sudah terima kasih. Baik, menurut Ibu nih kira-kira ini bisa meningkatkan satu keteraturan kelas, dua keaktifan, dan yang ketiganya adalah kemampuan komunikasi siswanya. Saya tuh penasaran sama ini ya, pembelajaran di luar kelas. Kebetulan kita IPA gitu ya, mungkin nanti mencoba lebih di alam, kalau ada materi yang benar-benar sesuai, nanti saya mencoba jadi di luar kelas membandingkan apakah anak tuh lebih ternyata di dalam kelas kayak gimana dan di luar tuh mencoba kayaknya lebih seru gitu. Iya, menarik sekali Bu ya. Jadi Ibu ingin mencoba hal yang baru nih ya. Jadi mau mencoba melihat bagaimana kalau misalnya anak dibawa keluar kelas gitu. Boleh tahu kenapa Ibu Ibu menganggap bahwa mungkin dengan menggunakan pembelajaran di luar kelas akan lebih jujur ya Bu, kebetulan melihat ibu sendiri gitu ya Bu ya, melihat kan kebetulan sama ini ya pelajaran IPA. Saya melihat video yang ini juga, ternyata anak-anak tuh lebih happy belajaran itu ketika di luar kelas tuh lebih keluar gitu ya, senang gitu, happy gitu. Nah saya jadi penasaran, saya juga bisa gitu ya, mungkin mencoba untuk pembelajaran di luar kelas juga gitu. Kayaknya juga sama gitu, anak lebih aktif gitu, lebih seru gitu di luar kelas. Kayak gitu. Oke. Apakah sudah Ibu siapkan strategi pembelajaran? Ya pasti juga baru ya, bagus gitu saja gitu. Baru mau mencoba. Kira-kira kapan mau mencoba ini? Mungkin nanti yang akan tapi pasti sekarang mencoba nanti. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup untuk percakapan hari ini ya Bu ya. Semoga nanti apa yang kita laksanakan dari praobservasi, kemudian observasi sampai sekarang pasca observasi ini menjadi satu pembelajaran kita bersama ya, baik untuk Ibu maupun tentu saja untuk saya juga banyak belajar dari Ibu. Ternyata ketika saya mengobservasi Ibu itu
saya bisa mengamati dari perspektif lain gitu ya ketika ada di kelas. Yang terakhir Ibu, apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil nih dari percakapan kali ini? Setelah melakukan kegiatan yang dari awal ya Bu ya, kemudian observasi dan pasca pembelajaran saya ternyata banyak juga banyak ini kerja beberapa yang maksimal yang tadi yang tiga poin yang ingin saya kembangkan ternyata masih belum bisa dikembangkan dengan baik gitu. Jadi kurang maksimal gitu. Dan setelah berdiskusi dengan ibu kemudian mendapatkan solusi juga, mendapatkan ilmu juga dari ibu, lumayan mendapatkan pengalaman juga buat saya gitu. Cukup banyak memberikan pengalaman dan mendapatkan ilmu juga dari selama ini yang tadi yang observe kemudian pasca ilmu. Kemudian terima kasih juga ya Bu ya, sama-sama atas bimbingannya gitu ya. Maksudnya selama observasi ini saya juga mendapatkan banyak solusi dari ibu, kemudian ya tadi banyak juga ilmu yang saya bisa dapetin. Kebetulan kan kita sama belajar satu bukuan gitu, jadi banyak belajar juga dari ibu. Terima kasih Ibu. Sama saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke Ibu, saya juga banyak belajar. Semoga sukses Ibu untuk kedepannya, tetap semangat Siap mengajar.